Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek dulu kebersihan di kelas ini. Silakan tengok kanan kiri kalian. Jika ada sampah, silakan pungut dan buang ke tempat sampah. Jika sudah bersih, kita bisa langsung memulai pelajaran ya. Sebelumnya Ibu akan mengabsen dahulu. Yang pertama ada Arini. Ya, Arini berangkat. Yang kedua ada Caca berangkat. Yang ketiga ada Dea berangkat. Yang keempat ada Fani berangkat. Dan yang kelima ada Ardi. Ya, Ardi berangkat. Hari ini kita akan belajar pada KD.15 yaitu tentang fabel dan legenda daerah. Sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah ada yang tahu apa itu fabel? Ya, silakan Arini. Ya, betul sekali. Fabel adalah cerita yang diperankan oleh binatang dengan watak dan perilakunya seperti manusia. Contoh fabel yaitu ada kancil yang bijak, buaya yang serakah, serta persahabatan monyet dan kelinci. Yang selanjutnya ada ciri-ciri cerita fabel. Yang pertama, bersifat fiksi. Fiksi itu artinya tidak nyata atau bohongan ya. Yang kedua ada tokoh-tokoh yang berperan di dalam fabel itu para binatang ya, seperti monyet, kancil, buaya. Yang ketiga, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik, ada yang buruk, seperti watak manusia. Misalnya kancil yang sombong, monyet yang jahat, atau buaya yang cerdik. Yang keempat ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat misalnya di hutan, di rawa, atau di sungai. Latar waktu bisa latar waktu pagi, siang, sore, ataupun malam. Dan latar suasana bisa suasana yang menyenangkan, menegangkan, atau yang sedih, menyedihkan. Yang kelima yaitu ciri bahasa yang digunakan yaitu kalimat naratif. Kalimat langsung menggunakan kata-kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau seperti bahasa percakapan, bahasa kita ngobrol. Dan yang keenam mengandung amanat serta pesan berharga untuk para pembaca. Yang selanjutnya legenda. Apakah ada yang tahu apa itu legenda? Ya, silakan Ardi. Ya, betul sekali. Legenda merupakan cerita rakyat yang ada di masyarakat dan berhubungan tentang suatu peristiwa. Peristiwa tersebut bisa melahirkan suatu asal-usul, suatu nama daerah, atau hal-hal yang berkaitan dengan alam sekitar. Contoh legenda yaitu misalnya legenda Tangkuban Perahu atau Sangkuriang, legenda Danau Situbagendit, legenda Gunung Kelut, Candi Prambanan, atau legenda Danau Toba. Yang selanjutnya ada ciri-ciri legenda. Ciri pertama yaitu cerita dianggap sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh pernah terjadi. Yang kedua, bersifat sekuler atau keduniawian. Yang ketiga, tokoh utama dalam legenda adalah manusia. Yang keempat, sejarah kolektif. Maksudnya sejarah yang banyak mengalami distorsi karena seringkali dapat jauh berbeda dengan kisah aslinya. Yang kelima, bersifat migration atau berpindah-pindah sehingga dikenal luas di daerah yang berbeda. Yang keenam, bersifat siklus yaitu sekelompok cerita yang berkisar pada suatu tokoh atau kejadian tertentu. Apakah sudah paham semuanya? Alhamdulillah sudah paham semuanya. Jika sudah paham, silakan buka buku LKS kelas 7 halaman 12. Ya, di situ ada contoh cerita fabel. Silakan baca terlebih dahulu. Jika sudah paham, nanti satu-satu maju ke depan untuk menceritakan kembali.
Karena waktu sudah mulai siang, udah mulai istirahat, maka Ibu cukupkan pelajaran hari ini sampai di sini. Terima kasih. Apabila ada kata yang salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.